Assalamualaikum, salam sejahtera buat Anda, sahabat Cahaya Kehidupan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah komentar, dan tentunya sudah membagikan video Cahaya Kehidupan ke banyak orang. Per hari ini saya ngecek subscriber Cahaya Kehidupan sudah tembus 60K, berarti saya lihat tadi 60,1K. Berarti semakin banyak orang mengenal Cahaya Kehidupan, semakin banyak orang mampu menyadari siapa dirinya dan mulai terbuka pikirannya untuk hal-hal yang dianggap aneh, dianggap sakti, dan sebagainya. Kali ini saya membuat sebuah video di section rahasia kesaktian sejati. Anda bisa simak banyak video yang sudah saya buat di section ini, mengulas semua hal yang dianggap aneh, dianggap mistis, semuanya bisa dinalar, bisa dibuat logika ilmiahnya dengan benar. Saya bukan dari basic psikologi, saya bukan dari basic supernatural dan sebagainya. Saya basicnya adalah teknik telekomunikasi. Saya juga seorang dosen di informatika. Saya juga engineer di dunia telekomunikasi. Dan itu artinya apa? Saya selalu membahas semuanya dengan logik, dengan ilmiah, dan tentunya dengan saintifik. Itu yang membuat sebagian orang itu protes dengan Cahaya Kehidupan, protes dengan AMC gitu ya. Kenapa? Karena bukan orang psikologi ngajarin pikiran, bukan orang basicnya hal-hal kejiwaan ngajarin pikiran. Saya bilang, justru kalau Anda memahami pikiran, itu sama dengan kerja dari komputer programming. Main programming itu sama dengan komputer programming, bahkan main programming lebih hebat daripada komputer programming. Kalau Anda betul-betul mau menyadari, itu kenapa saya menyebutnya sebagai AMC, Alpha Mind Control. Semua yang dianggap mistis bisa dibuat logika. Apa sih yang enggak gitu ya? Mau disebut kesurupan, mau disebut pengisian barang gaib, ngisi energi, tenaga dalam, dan semuanya ada logikanya. Itu semua orang bisa, tidak butuh kelebihan, tidak butuh diisi atau diaktifkan, semua orang bisa. Kali ini saya membahas sesuatu yang sedang viral nih akibat acara balapan kemen di Mandalika, yaitu pawang hujan. Nah, acara kemarin saya tidak sempat nonton, meskipun ada yang streamingnya kan, karena saya waktu hari Minggu kemarin saya ada acara nikahan saudara sepupu saya di Sumeneb. Jadi saya berangkat ke sananya Sabtu sore setelah kelas platinum AMC Kamis Jumat Sabtu. Sabtu sorenya saya langsung berangkat dari Surabaya ke Sumeneb, sampai sana sudah malam. Kemudian paginya saya menghadiri pernikahan saudara saya itu. Sampai siang ajak keluarga, jam 1 saya kembali dari Sumeneb ke Surabaya. Karena saya tidak nyetir, jadi saya tidur saja di belakang sama anak saya gitu ya. Sama istri saya tidur. Dan sampai di Surabaya, sebelum Surabaya saya mampir ke Bangkalan ngambil batik, karena saya ada toko batik. Saya buat merek batik namanya Batik Ratu Ibu. Jadi buat teman-teman yang butuh batik tulis premium dari Bangkalan, nah bisa hubungi saya di chat ini saja ya, atau bisa hubungi nomor saya, atau bisa ke nanti saya bisa buatkan websitenya untuk Batik Ratu Ibu. Buat teman-teman yang mau jadi reseller, silahkan, bisa kita bekerja sama untuk membuat batik menjadi lebih dikenal lagi, apalagi batik Bangkalan ya. Promosi sedikit di Batik Ratu Ibu. Nah, yang lagi viral adalah tentang pawang hujan. Nah, ini yang saya ingin bahas di video section rahasia kesaktian sejati ini. Disimak ya. Pawang hujan, kalau dari katanya ada kata pawang, kalau ada pawang hewan, pawang gajah, pawang ular, berarti yang mengendalikan si binatang itu. Orang kadang berpikir, terus kalau hujan bisa dikendalikan, hujan bisa diarah-arahkan. Kalau Anda bertanya seperti itu, saya jawabnya bisa. Saya jawabnya iya. Kenapa? Ingat bahwa semua yang ada di bumi ini sudah Tuhan tundukkan untuk kepentingan manusia. Dan itu hanya bisa digunakan oleh manusia yang mau berpikir.
Berarti kan sudah ditundukkan untuk kita. Berarti yang namanya angin, kemudian batu, tumbuhan, termasuk hujan, itu sudah disiapkan untuk kita gunakan demi kepentingan kita. Tuhan sudah maha baik menciptakan sistem seperti itu. Lalu bagaimana dengan pawang hujan yang viral itu? Kalau saya melihat ya, kalau saya membaca banyak artikel nih, saya coba share, saya coba search beberapa artikel. Nah, di sini, oh ini, kalau saya search di situ, banyak sekali nih, Google pawang hujan Mandalika. Wah, siapa namanya? Siapa namanya? Saya juga ada tahu, ini namanya Mbak Rara namanya ya. Nah, aksi pawang hujan mencuri perhatian. Kalau dari gayanya sih ya, artinya saya sih kok merasanya adegan ini gitu ya, adegan ini memang dibuat sebagai gimmick gitu ya. Saya merasanya anggapnya adegan si penghujan ini dianggap sebagai gimmick nih. Ya, dengan berbagai aktingnya gitu ya, teriakannya, kemudian ada yang lucu itu ketika ada nih yang apa, muter tempatnya itu ya, diputar-puteri gitu ya, kemudian dipukul-pukul. Kita lihat sejenak ya. Di sini ada nggak ya? Oke. Saya coba buka link YouTube-nya. Nah, kalau ini sih direkamnya tidak sengaja kan? Atau yang sengaja direkam? Yang satu lagi yang pas hujan-hujan sih sebetulnya. Mana ya? Ah, ini dia. Nah, ini hujan deras guyur sirkuit Mandalika, pawang hujan jadi sorotan. Kita lihat yuk. Nah, oke. Ini kita simak sebentar. Nah, itu ya. Tuh, dia mukul-mukul alatnya. Dia ke atas gitu ya. Dia pakai helm. Sampai siapa ini saya tidak terlalu kenal dengan para pengendara MotoGP itu. Nah, itu lagi ya dibuat seperti itu sampai ditiru nih. Ada yang pembalap yang niru kan sampai jatuh itu tempat makannya. Nah, ditiru nih kan. Nah, tiru sampai jatuh itu kan. Coba perhatikan. Saya melihat adegan si Mbak Rara ini sebetulnya gimmick gitu ya. Gimmick itu artinya sebuah sebuah pertunjukan hiburan yang memang diselipkan di acara. Tujuannya apa? Supaya viral, supaya menyebar di seluruh dunia. Anda tuh bertanya, tapi kenapa harus pakai seperti itu? Unik, ya. Nilai unik ini sebetulnya yang bisa membuat orang viral. Kalau urusan pawang hujannya sih sebetulnya kalau di ilmu AMC gitu ya, kalau di ilmu AMC ada tidak perlu seperti itu sebetulnya. Tidak perlu tidak perlu diputar-putar, tidak perlu diinikan ke awan, kemudian tidak perlu seperti itu sebetulnya. Tidak perlu terlihat, tidak perlu ada pertunjukan show action seperti itu, tidak perlu. Bahkan nanti saya coba cari ya WA dari teman-teman AMC testimoni di mana mereka bisa menggeser hujannya, bisa membuat hujannya menjadi reda, dia bisa lewat, kemudian ada acara dia gunakan rumus MC-nya, hujannya lewat tanpa show off, tanpa perlu ada action seperti itu. Kenapa? Karena begitu ada yang show off, begitu ada yang seperti itu, maka itu berlanjut kepada yang lainnya. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena yang lainnya itu bisa saja berpikir bahwa, wah ini apaan nih, gitu ya. Biarkan aja tetap hujan misalnya. Nah, pikan-pikan itu yang membuat crash kalau saya bilang. Artinya, ada orang yang ingin hujannya berhenti, ada orang yang ingin tetap hujan.
Kedua, frekuensi ini menyebar ke semesta dan akhirnya bertolak belakang, tinggal kuat-kuatan saja mana yang lebih kuat. Seperti itu. Makanya lebih baik kalau sebagai pawang hujan tidak perlu ditunjukkan. Sebenarnya sudah di-prepare sebelumnya, sudah di-set, diarahkan pikirannya untuk menjaga kondisi event itu lancar tanpa hujan, lancar dengan terang dan sebagainya. Dan ya itu tadi, kalau yang kita lihat nih di petunjukan Mandalika kemarin, itu sepertinya nih ya, sepertinya menurut saya, boleh dong saya punya opini, Kemenparekraf gitu sengaja mengundang itu untuk menunjukkan menunjukkan sesuatu yang berbeda nih di Mandalika dan diingat oleh orang satu dunia. Orang mengingat, oh waktu di Mandalika hujan ada pawangnya, satu-satunya bahkan ya, bahkan pertama kali di event MotoGP itu ada pawang hujannya. Kalau secara logikanya, gelombang otak kita itu menyebar kemanapun. Otak kita ada gelombangnya. Kalau Anda ngukur di alat namanya EEG, itu ada gelombangnya. Itu kenapa saya buat buku Alpha Telepati yang bisa mempengaruhi orang lewat gelombang pikiran kita. Memahami gelombang berarti harus memahami gelombang elektromagnetik. Itu kenapa di dunia telekomunikasi diajarkan, saya sering bilang, telekomunikasi sama dengan telepati. Ketika Tuhan ngasih kita otak, ngasih kita pikiran, ada gelombangnya, gelombang ini menyebar dan berpengaruh kepada semesta dan sebagainya. Ke hujan, ke angin, bahkan kemarin hari apa ya? Hari sebelum Platinum itu, hari Rabu, itu peserta kelas SMS online-nya cerita bahwa ke saya, Pak Firman, tahu nggak? Waktu saya baca buku 10 Keajaiban Pikiran, saya baca modul AMC nyampe, saya coba nih iseng. Waktu itu dia katanya mau pergi ke sebuah pulau gitu ya, karena dia dari luar Jawa pergi ke sebuah pulau, itu sudah gelap banget, sudah gelap, bahkan sudah mulai rintik. Nah, di situ kalau dipaksa berangkat ya ombaknya besar. Akhirnya saya ingat di buku 10 Keajaiban Pikiran di modul AMC, saya terapkan tuh rumusnya, rumus doa, rumus menggunakan pikiran. Dia bilang ke saya gini, Mas Firman, tahu nggak sampai 10 menit, itu tiba-tiba mendung gelapnya itu bergeser gitu. Dan jadi cerah, dan saya pun berangkat. Saya berangkat ke pulau itu, lautnya tenang. Saya nginep di sana, kemudian besoknya berangkat tenang lagi. Itu saya betul-betul ajaib, Mas Firman. Saya betul-betul oh ternyata hebat ya, bisa menggeser awannya dan membuat yang mau hujan menjadi tidak hujan. Kebetulan bukan. Itu bukan kebetulan, itu efek dari pikiran kita sendiri. Ya, jadi apakah ini melawan kehendak alam? Tidak melawan kehendak alam. Kenapa? Karena memang alam itu diciptakan ke kita untuk dipakai, untuk ditundukkan dan kita gunakan. Jadi misalnya kalau di dunia mau menanam padi itu kan ada untuk manggil hujan. Bahkan ingat nggak dulu kalau waktu kecil main layang-layang, saya pernah waktu main layang-layang itu ada siulan untuk manggil angin, view gitu, anginnya datang. Kalau nggak ada angin nggak bisa main layang. Begitu banyak yang main layang, semuanya manggil angin, anginnya datang. Kebetulan? Bukan. Ini bukan kebetulan, tapi itu adalah efek dari pikiran kita. Apakah hanya orang itu aja yang bisa? Apakah hanya Mbak Rara? Bukan. Semua orang bisa. Ya, mau disebut dukun atau apapun, pemuka apapun, semua orang bisa. Anda juga bisa. Semua orang bisa. Itu bukan kelebihan. Itu fitur manusia. Anda pun sebetulnya pernah mengalami itu. Anda pun pernah melakukan itu. Mungkin Anda tidak sadari. Misalnya ketika Anda sedang jalan, kemudian gelap, Anda lalu berpikir, hujan ya gitu. Terus Anda tanpa sadar Anda membatin bahwa
nanti hujannya bisa nanti nggak gitu. Tiba-tiba hujannya nggak jadi. Nah, itu kan bukan kebetulan. Sama juga ketika Anda berdoa dan sebagainya, hujannya, Tuhan hujannya ditunda dong, hujan digeser dong, hujannya berhenti. Nah, itu semua adalah efek dari kerja pikiran Anda sebetulnya. Yang sebagian orang mungkin salah ketika mengkultuskan si pawang hujan itu. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena semua orang bisa, tapi kebetulan yang dapat tendernya si Mbak itu kan ya. Nggak usah dibuat iri, itulah jalan rezekinya dia. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa yang namanya pawang hujan itu bukan sebuah kelebihan, bukan sesuatu yang harus dikultuskan. Oh, dia hebat tuh jadi pawang hujan, bisa gelar hujan. Bukan. Atau dia punya kelebihan. Enggak. Fiturnya sama, Anda juga bisa. Semua orang sama. Teman-teman MC sudah membuktikan bahwa oh, bisa geser hujan. Semua orang sama. Apakah perlu ada yang diaktifkan? Tidak perlu. Pakai ritual kayak tadi? Tidak perlu sebetulnya. Tidak perlu ritual apa tadi, pakai kemenyan, bakar-bakar? Tidak perlu sebetulnya. Itu hanya untuk gimmick, hanya untuk acting supaya show off. Dan sepertinya gimmicknya berhasil. Viral, Mandalika diingat, dan Indonesia diingat. Anda tahu ketika orang bilang, itu kan berarti membuat malu Indonesia karena percaya sama dukun. Kata siapa? Anda saja berpikirnya terlalu jelek. Coba mikirnya jadi baik. Itu membuat orang dunia takut sama Indonesia gitu ya. Wah, Indonesia punya pawang hujan tuh, berarti bisa pawang yang lain. Nah, jadi sudahlah, lihatlah situasi ini dengan lucu-lucuan saja, lihatlah itu dengan kebaikan saja, lihatlah itu sebagai gimmick untuk memberikan sebuah aroma yang baru, sebuah tayangan yang baru gitu ya, dalam event dunia, sesuatu yang baru. Meskipun Deddy Corbuzier mengatakan malu nih ada dukun di event internasional. Kalau urusan dukun di event nasional semua pernah, semua pasti ada, tapi tidak ditunjukkan. Yang ini ditunjukkan, dibuat ada. Ketika dibuat ada, maka itu gimmick. Sehingga saya melihatnya sebagai sebuah hal yang lucu-lucuan saja, sebuah hal yang seru saja, dan saya percaya si Mbak Rara juga ketawa-ketawa juga. Gitu ya. Jadi pawang hujan ya semua orang bisa. Tidak perlu puasa, tidak perlu pakai ritual, tidak perlu apapun, karena semuanya kembali kepada pikiran kita sendiri. Pikiran Anda punya power besar, tapi banyak orang terkadang menafikan itu. Banyak orang beranggapan itu salah. Anda bisa tonton video saya lain tentang menyadari kekuatan pikiran dengan benar. Saya akan tampilkan bukti testimoni teman-teman MC yang juga sudah bisa menggeser hujan. Jadi buat Anda yang mungkin gitu ya butuh event besar lagi untuk geser hujan, bisa kontak ke teman-teman MC yang sudah belajar. Anda pun juga bisa belajar, semua orang bisa belajar. Tidak ada yang diaktifkan, saya tidak pernah mengaktifkan sesuatu, saya tidak pernah mengisi-ngisi energi atau apapun. Saya hanya ingin memunculkan sebuah kesadaran bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran dengan benar. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.